warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Zakia. Saya angkatan 2017 dari kelompok 1. Adapun materi ingin kami sampaikan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui pengukuran finansial maupun non-finansial. Adapun 4 manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama adalah mengkomunikasikan kinerja secara lebih baik lagi. Yang kedua adalah untuk mengukur finansial dan non-finansial secara berimbang. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman kepada manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah dan memberikan motivasi untuk mencapai goals atau mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai kepuasan melalui pendekatan individual dan pendekatan kemampuan kolektif. Dan ada pun 6 tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua yaitu untuk memberikan arahan mengenai target yang dicapai. Yang ketiga adalah untuk memberikan apakah kepuasan telah dicapai atau tidak. Yang kelima yaitu untuk memberikan atau memastikan apakah tingkat pengambilan keputusan dilakukan secara objektif atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang kedua, yaitu tentang informasi yang digunakan pada pengukuran kinerja sektor publik. Nah, di sini ada 2 jenis informasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada informasi finansial dan yang kedua ada informasi non finansial. Nah, informasi finansial itu dia informasi yang penilaian pengukurannya kinerjanya itu berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat seperti itu. Jadi penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians. Varians itu sebuah selisih atau perbedaan. Jadi antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan seperti itu. Kemudian ada 2 jenis analisis varians yang berfokus yang garis besarnya berfokus pada yang pertama varians pendapatan dan yang kedua ada varians pengeluaran. Varians pendapatan itu semua penerimaan dalam bentuk apapun yang meningkatkan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu varians pengeluaran. Varians pengeluaran juga tergolong menjadi 2, yaitu varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal, seperti itu. Jadi varians belanja rutin itu dia anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lancar dan secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian kalau varians belanja itu dia belanja investasi atau modal itu dia pengeluaran yang manfaatnya itu cenderung melebihi 1 tahun. Jadi anggaran itu nantinya akan menambah aset kekayaan pemerintah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada informasi non finansial. Jadi informasi non finansial itu dalam organisasi sektor publik itu sendiri adalah didirikan untuk bertujuan untuk memberikan layanan kepada publik. Nah, contohnya itu seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit itu memberikan layanan kesehatan kepada publik atau kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada sekolah. Nah, sekolah itu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi pengukuran kinerjanya. Jadi kalau yang non finansial itu pengukuran kinerjanya itu dia memerlukan perencanaan, pelaksanaan, kemudian pemantauan dan penyediaan layanan pemerintah untuk memuaskan indikator yang sesuai, merumuskan indikator yang sesuai, seperti itu. Kemudian dari hal tersebut, dari hal semua yang saya sebut tadi sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, tapi juga pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan
non keuangan seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Nah, dalam mengukur kinerja sektor publik ini dibutuhkan suatu indikator kinerja. Nah, di mana indikator kinerja ini merupakan indikator yang digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Nah, indikator tersebut dapat berbentuk faktor keberhasilan faktor keberhasilan utama dari suatu organisasi dan indikator kinerja kunci. Nah, faktor keberhasilan utamanya adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Nah, area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial maupun non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Nah, keberhasilan utamanya adalah organisasi tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, indikator kinerja kunci ini merupakan sekumpulan faktor yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja maupun unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja dari suatu organisasi. Nah, kemudian ada namanya pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator ini untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda, tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama adalah indikator biaya pelayanan. Biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Kedua, indikator penggunaan. Pada dasarnya indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Nah, yang ketiga itu ada indikator kualitas dan standar pelayanan. Nah, ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Nah, yang keempat itu ada indikator cakupan pelayanan. Perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu ada indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab. Saya di sini akan membawakan materi tentang indikator kinerja dan pengukuran value for money, yang dimana merupakan inti dari pengukuran kinerja suatu pada organisasi pemerintahan. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sistem outputnya saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome-nya secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintahan dalam menyangkutkan kinerja adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan tidak selalu berwujud. Adapun mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut merupakan hal-hal sebagai berikut, yaitu sistem perencanaan dan pengendaliannya. Kita harus menentukan apakah sistem dan perencanaan pengendaliannya itu sudah tepat atau belum. Yang kedua, spesifik teknik dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknik dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Adapun proses indikator kinerja pemerintah antara lain yaitu 1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, sebagai masukan untuk menentukan kinerja staf manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan
memungkinkan bagi pemakai jasa karyawan pemerintahan untuk melakukan pilihan dan lain-lain. Adapun permasalahan teknik yang dihadapi pada saat pengukuran itu terjadi, yaitu adalah ekonomi. Ada 3 elemen, yaitu elemen ekonomi, elemen efisiensi, dan elemen efektivitas dalam forfeit for money. Organisasi adalah sebagai mana cara membandingkan input dengan output untuk menghasilkan akurat, efisien, untuk menghasilkan ukuran efisien yang memuaskan. Jika output yang dihasilkan dapat dinilai dengan harga pasar. Unit kerja pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit kos statistik yang spesifik untuk unit kerjanya, yaitu ada 5. Yang pertama, untuk setiap pelayanan untuk setiap pelayanan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, jalan umum. Yang keempat, perumahan. Dan yang kelima itu angkutan kereta api. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyid Purnama. Di sini saya akan membahas materi tentang kelompok 1, yaitu tentang pengukuran value for money. Kinerja pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini ialah ekonomi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban yang mengenai pelaksanaan value for money adalah ekonomis dalam pengelolaan dan pengadaan sumber daya, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka kita memerlukan yang namanya indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi, biaya, dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas kerja yang terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, kepuasan publik, dan konsistensi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Yuda Dwi Putra, Prodi Akuntansi 2018. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan indikator value for money. Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Selain itu, indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Yang pertama, ada 3 pokok bahan dalam indikator value for money. Yang pertama itu adalah ekonomi. Hubungan antara pasar dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa, input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, saya dari AK 171. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi saya dari tugas akuntansi publik, yaitu materi tentang langkah-langkah pengukuran value of money. Di sini saya akan menjabarkan 5 langkah pengukuran value of money. Yang pertama itu adalah pengukuran ekonomi. Di pengukuran ekonomi ini kita hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ada 3 masukan yang dipergunakan, yaitu yang pertama adalah apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi. Yang kedua itu apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat dibandingkan. Ya, dan yang ketiga itu apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal. Dan yang kedua itu langkah yang kedua itu adalah pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara ada 4 cara perbaikannya itu. Yang pertama adalah meningkatkan output pada input yang sama. Yang kedua itu meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Dan yang ketiga itu menurunkan input pada output yang sama. Dan yang terakhir itu adalah menurunkan input dalam proporsi yang telah besar daripada proporsi penurunan output. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah pengukuran efektivitas. Di pengukuran efektivitas ini adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat itu adalah pengukuran outcome. Pengukuran outcome ini adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Dan yang kelima itu adalah estimasi indikator kinerja. Ada 4 estimasinya. Yang pertama itu adalah kinerja tahun lalu, merupakan perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Yang kedua itu adalah expert judgment. Expert judgment ini adalah menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Yang ketiga itu adalah trend. Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Dan yang terakhir itu adalah regresi. Seberapa besar pengaruh variabel independen mampu mempengaruhi variabel independen. Nah, itu adalah 5 langkah-langkah pengukuran value of money. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri ke-7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja dan balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard melengkapi pengukuran finansial atas kinerja di masa lampau dengan pengukuran non-finansial sebagai pemicu kinerja di masa mendatang. Tujuan dalam balance scorecard yang berasal dari misi dan strategi organisasi, memberikan gambaran tentang kinerja organisasi melalui 4 perspektif. Perspektif yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini mengatur tentang keuangan, menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang diambil dalam 3 perspektif. Terus yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini harus mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan. Terus yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yang ini yang dimaksud adalah untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi secara berkelanjutan. Tujuannya adalah mendukung perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Terus yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus-menerus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan
stakeholder-nya. Di sini saya akan membacakan contoh kasus dari Balance Scorecard. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada kantor pemadam kebakaran. Kebakaran yang menimpa 19 rumah penduduk desa Jetis, Kapuan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus merupakan bukti betapa luyu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.